Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saya Rahmat Sipon yang dituakan, salah satu yang dituakan di Masjid Raudatul Muttaqin ini, dengan ini mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dadang Mukhlis yang telah terpilih kembali menjadi Ketua DKM, melanjutkan kepengurusan periode yang lalu. Alhamdulillah, beliau mampu membangun dengan baik fasilitas di masjid ini sehingga kita berjemaah lebih nyaman dan juga kita bisa meningkatkan pengajian, pengetahuan ilmu agama dengan semakin banyaknya pengajian-pengajian yang bermanfaat untuk kita. Tidak ada gading yang tak retak. Selama kepemimpinan yang lalu sudah banyak yang berhasil, walaupun masih ada sedikit kekurangan di sana kemari. Itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu mari kita jadikan kekurangan ini menjadi masukan yang baik ke depan ini, bukan untuk mencari celah kekurangan ke depan ini. Selain itu juga kami mengharapkan ke depan ini, marilah kita susun lebih baik lagi manajemen di DKM ini sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya apa yang akan kita capai. Di samping itu saya juga menyarankan sebelum kegiatan DKM yang baru ini dimulai, mari kita bentuk struktur organisasi yang baik. Kita siapkan dulu bahan-bahannya dengan menerima masukan-masukan dari banyak orang, tidak hasil pemikiran sendiri, karena biar bagaimanapun pendapat orang banyak ini jauh lebih baik daripada pendapat sendiri. Kemudian masalah siapa yang bertanggung jawab di struktur organisasi tersebut nanti bisa kita bicarakan dengan Ketua DKM, siapa yang akan bertanggung pada bagan-bagan tersebut. Selanjutnya, mari juga kita tingkatkan manajemen reviewnya. Suatu organisasi yang baik itu apabila perencanaannya baik. Di samping itu, perencanaan juga perlu direview, perlu kita evaluasi. Untuk itu kami sarankan dilakukan manajemen review setiap 2 bulan sekali minimal. Kalau setiap bulan mungkin terlalu cepat, 2 bulan sekali mari kita review perencanaan anggaran kita dan lain-lainnya, apa yang telah kita capai selama 2 bulan, sehingga kedepannya kita bisa mereview dengan lebih baik lagi apa yang akan kita capai. Sementara mari kita kelola dengan baik cost center ini, karena kalau kita mengelola dengan baik cost center ini pasti kita mendapatkan benefit yang baik, walaupun belum tentu kita bisa mencapai tujuan yang besar, yaitu profit center. Sementara ini kita masih cost center, itu juga tidak salah, karena memang income yang kita dapatkan adalah dari sebagian besar infak dari masyarakat. Untuk itu, mari ke depan kita buat perencanaan yang baik,
kita buat juga review yang baik supaya apa yang kita rencanakan bisa berjalan lebih baik, bahkan mungkin bisa lebih meningkat dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang telah dicapai oleh kepengurusan DKM yang lalu, Bapak Dadang Mukhlis. Semoga ke depan beliau masih diperkenankan memimpin DKM di Raudatul Muttaqin ini bisa lebih baik lagi sesuai apa yang kita harapkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun saran. Selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada kesempatan berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita setiap hari bersilaturahim dan juga melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah di Masjid Raudatul Muttaqin ini. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai penerusnya yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Barangkali ada yang belum kenal ataupun yang sudah lama mengenal. Saya Haji Herman Rahim yang tinggal di RT 03 dan mengenal Masjid Raudatul Muttaqin ini sejak pindah ke sini tahun lebih 1987. Alhamdulillah, kalau dilihat dari yang pertama masjid ini sampai pada hari ini, tak lain adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para jemaah, termasuk juga almarhum dan almarhumah yang telah memberikan sumbangan pikirannya dan juga tenaganya, dan tidak kalah pentingnya yaitu sedekah jariyah dan sedekah-sedekah lainnya untuk keperluan daripada masjid ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lain mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah saat ini, yaitu pada hari sebelum ini, bahwa kita
mengadakan pemilihan ketua DKM untuk masa periode yang kedua, dan alhamdulillah DKM yang lama Adinda Mukhlis, Dadang Mukhlis terpilih kembali oleh jemaah, dipilih kembali oleh jemaah, dan juga imam masjid kita Ustadz Agus. Atas pemilihan ini kita merasakan bahagia, dan juga alhamdulillah pengurus yang lama dapat kembali menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk masjid yang kita cintai ini. Bahwa masjid ini adalah tempat kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah 5 waktu secara berjamaah bagi yang punya kesempatan, dan juga tidak lain harapan-harapan daripada pengurus juga kepada para jemaah untuk lebih meningkatkan lagi sedekah jariyahnya dan juga sedekah-sedekah lainnya untuk keperluan masjid ini, tanpa didukung oleh para jemaah yang memilih atau menghendaki lagi ketua DKM yang lama Adinda Dadang Mukhlis, dan juga imam masjid kita Bapak Agus tidak akan bisa atau kurang dapat melaksanakan kewajibannya tanpa didukung oleh sedekah atau wakaf daripada para jemaah. Bagaimanapun juga masjid memerlukan biaya, baik pun dari kota-kota amal dan juga sumbangan atau sedekah dari secara pribadi kepada pengurus Masjid Radatul Mutakin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Adinda Dadang Mukhlis dan juga pengurus-pengurus lainnya, khususnya imam tetap masjid kita, atas terpilihnya untuk kedua kalinya, periode yang kedua, dan juga kesediaannya semata-mata karena Allah beribadah untuk kemakmuran masjid ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjalankan kepengurusan ini dan beribadah bersama-sama di Masjid Radatul Mutakin, dan juga tidak lupa kita membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah jemaah yang telah memberikan sedekahnya, wakafnya untuk masjid ini, dan juga guru-guru kita, khususnya almarhum Haji Mesir, dan juga hamba Allah dan yang telah mewakafkan masjid ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada jemaah atau sahabat-sahabat kita yang sebelum ini bersedia menjadi ketua DKM. Tak lupa juga selalu kami mengucapkan terima kasih, dan juga semoga Allah membalaskan semua amal dan tenaganya untuk masjid ini. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mengatakan saya sesepuh di masjid ini, alhamdulillah. Tapi yang pasti saya termasuk yang tertua, yang tua juga di masjid ini dari mulai tahun 87. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid ini, baik DKM, imam, pengurus salat, dan juga kepada Bapak Tejo Anwar, dan juga Bapak Zen, dan juga Bapak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran masjid ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, salah satu jamaah di Masjid Raudhatul Muttaqin. Nama saya Joko Sri Martoyo. Dan saya sampaikan salam hormat saya dan atas terpilihnya Pak Dadang, Pak Boem sebagai Ketua DKM Masjid Raudhatul Muttaqin. Dan harapan saya ke depan semua memang butuh proses di mana kalau kemarin ada masih kekurangannya, mari kita perbaiki sama-sama. Artinya perlu banyak masukan dari teman-teman yang memang jadi jamaah di Masjid Raudhatul Muttaqin. Di antaranya yang selama ini struktur organisasi yang belum dibuat, sudah harus secara dibuatkan strukturnya. Siapa ketua, siapa bendahara, siapa bidang-bidang yang di bawahnya. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai overlapping dalam hal job desk-nya. Contoh kasus, misalnya bendahara juga ngurusin bangunan dan sebagainya. Kemudian bendahara juga suatu saat perlu dibentuk semacam tim ya, semacam tim khusus. Karena apa? Masjid ini kan kadang minus, kadang surplus gitu. Pada saat minus bagaimana untuk mendapatkan atau menambah pendapatan dari masjid, itu perlu dibentuk tim. Bagaimana kita harus bisa mencari donatur tetap, donatur yang bisa rutin memberikan memberikan income bagi masjid ini gitu. Apalagi situasi kondisi seperti saat ini gitu. Ini sangat sekali membutuhkan tim yang sangat solid, khususnya di bendahara. Jadi tidak bendahara itu overlapping dalam bekerja. Kemudian ada bidang-bidang lain yang memang harus konsentrasi di bidang tersebut, sehingga job desk-nya semakin lebih bisa dibedakan antara satu yang lain dan lainnya, sehingga tidak overlapping gitu. Kemudian masalah sesuai dengan mungkin anggaran dasar, di mana suara-suara dari jamaah juga perlu diakomodasi semua. Itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Proses untuk meningkatkan kualitas apa yang diinginkan oleh masyarakat atau jamaah ini akan mencapai titik yang paling bagus gitu. Artinya keinginan masyarakat atau keinginan jamaah juga bisa diakomodasi dengan baik gitu. Dan itu pun membutuhkan soliditas daripada kepengurusan gitu. Jadi tidak semata-mata ada masukan kemudian terjadi pembiaran gitu, ataupun tidak diakomodasi dengan baik gitu. Jadi itu harapan ke depan, sehingga organisasi segera dibentuk dalam bentuk strukturnya yang lebih jelas. Kemudian satu hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah masalah
laporan bendahara ini perlu, sangat perlu sekali. Jadi detailnya itu perlu kita bikin semacam display di TV khusus, ataupun mungkin dalam bentuk laporan yang secara rinci kita print, kita tempel di dinding, mungkin di ruang DKM ataupun di masjid, mana yang lebih representatif untuk memberikan laporan kepada jamaah, sehingga kita tahu persis apakah keuangan kita ini sesuai dengan kebutuhan atau memang sedang mengalami minus dan sebagainya. Itu sangat perlu sekali. Jangan kemudian minus, kemudian begitu kita membutuhkan untuk keperluan dana operasional saja tidak mencukupi. Ini sangat penting sekali. Ini juga akan menggugah para jamaah juga untuk lebih intens dalam memasukkan kotak amal. Saya kira itu harapan kami ke depan, segera dibentuk strukturnya, kemudian juga job desk-nya masing-masing yang lebih jelas gitu. Jangan sampai ada yang tugas-tugas overlapping gitu. Dan lebih diperhatikan lagi masalah proses pelayanan kepada jamaah ini. Yang penting lagi adalah harapan kami bahwa orang-orang yang menduduki jabatan di DKM itu harus merasa bahwa kita atau yang menjalankan organisasi DKM itu harus merasa bahwa kita ini adalah pelayan daripada jamaah gitu. Kalau kita sudah membentuk mindset seperti itu, insya Allah segala sesuatu yang belum sinkron antara jamaah dengan kepengurusan ini bisa dititik temukan. Yang penting bagaimana mindset kita melayani jamaah bisa tercapai dengan baik. Saya kira harapan saya seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saya Agus Siswanto selaku imam di Masjid Raudhatul Muttaqin mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Pak Dadang Mukhlis sebagai Ketua DKM periode 2024 sampai 2029. Harapan saya semoga Pak Boim dapat menjalankan amanah yang besar ini untuk mengurus Masjid Raudhatul Muttaqin jauh lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah pada periode yang pertama Pak Boim telah mampu membuat sentuhan-sentuhan yang baik perubahan secara fisik, ya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi, ya. Menjadi ketua DKM ini tentunya amanah yang besar, ya. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'udin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dia pimpin. Tentu sebagai pemimpin di masjid besar tanggung jawabnya, tetapi fadilah dan keutamaannya besar pula manakala memberikan fasilitas kepada jamaah merasa nyaman untuk beribadah di dalamnya. Tentu pahalanya mengalir kepada yang mengatur semua hal tersebut. Tapi apabila ada amanah yang tidak ditunaikan, tentu tuntutannya hingga ke akhirat kelak. Maka harapan kami sebagai jamaah agar Pak Boim diberikan kemudahan, ditolong oleh Allah untuk menjalankan amanah ke depannya hingga tuntas. Tentu Pak Boim sebagai manusia ada sisi kelemahannya,
namun semoga Allah mudahkan Pak Baim untuk menjalankan amanah ini. Ya, bismillah. Apapun yang Pak Baim lakukan selama itu di atas kebenaran, maka langkahkan kaki dengan mantap. Adapun mengharapkan penilaian manusia, mengharapkan keridhaan semua manusia, itu suatu hal yang tidak mungkin diraih, ya. Walaupun kebaikan yang dilakukan, ya, tetap ada saja, ya, lisan-lisan yang mungkin tidak mensyukuri dengan perubahan-perubahan yang ada. Jalan terus. Semoga Pak Baim diberikan kekuatan, keteguhan untuk mengemban amanah ini menjadi lebih baik, sehingga orang-orang kaum muslimin jamaah Raudhatul Muttaqin menjadi lebih nyaman untuk beribadah di masjid ini, mendapatkan kekhusyuan dan yang lain-lainnya. Semoga kekurangan-kekurangan yang ada dapat dipenuhi, dapat diselesaikan dengan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, harapan dan doa saya. Semoga Pak Baim diberikan kesehatan dan kelapangan untuk semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.